Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oktavia Mela dengan NIM 5324100004. Di sini saya akan merepresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah kajian bahasa dan sastra daerah, yaitu tentang bahasa daerah yang diponipakan dan materi tentang morfem terikat dan morfem bebas. Baik, ada beberapa kata dasar yang digunakan dalam bahasa daerah Dayak Limbai. Yang pertama ada kata dasarnya itu dalam bahasa Indonesianya itu ada kelapa. Dalam bahasa daerahnya itu nyiur. Nah, nyiurnya ini dibaca atau diponipakan sebagai nyiur, di mana O-nya itu bulat dan besar. Dan R-nya tuh sedikit agak jadi nyiur. Selanjutnya rambutan di bahasa daerahnya itu keloto, di mana antara kata k dan e itu seperti sama, jadi keloto. O-nya itu bulat dan besar. Kata yang ketiga tuh ada durian, dalam bahasa daerah itu duri. Nah, untuk penyebutan itu seperti biasa duri. Kata yang keempat tuh ada cempedak. Dalam bahasa daerah itu dibaca dengan teboda. Di mana di sini antara kata T dengan E ini kurang lebih hampir sama penyebutannya, kayak hampir mirip, jadi teboda. O-nya itu bulat dan besar. Selanjutnya itu pepaya. Pepaya ini dibaca dengan kateh. Nah, untuk penipanya atau penyebutannya dalam bahasa daerah ini jadi kateh. Kateh, di mana antara TE dengan H-nya itu sedikit ada pendekatan, jadi kateh. Nah, selanjutnya kata yang keenam itu ada langsat. Dalam bahasa daerah itu longsat. Nah, untuk penyebutan ini longsat. Antara O dengan NG-nya itu sedikit ke dalam, jadi longsat, longsat. Nah, selanjutnya kata yang ketujuh itu jengkol. Di bahasa daerah itu disebut jorik. Di mana jorik ini hanya pengucapan seperti biasa, itu jorik. Kata selanjutnya itu petai. Dalam bahasa daerah itu dibacanya potai. Nah, potainya ini huruf O-nya agak besar, bulat dan besar. Selanjutnya antara penyebutan I dengan Y-nya itu kurang lebih sama. Jadi penyebutan itu agak bukan yang I tapi Y. Jadi potai pakai huruf Y kecil. Selanjutnya ada cabai atau bahasa daerahnya itu disebut rangki, di mana R-nya tuh agak sedikit panjang, jadi rangki, di mana huruf I yang dalam bahasa daerahnya itu biasa dibaca dari kayak akhirnya itu bisa disebut Y, jadi rangki. Selanjutnya kata yang terakhir itu ada terung, di mana dalam bahasa daerah itu dibaca dengan toruk. Nah, toruknya ini O-nya tuh agak sedikit bulat, R-nya tuh agak sedikit panjang, jadi toruk. Di sini saya akan merepresentasikan 10 kata dasar yang tergolong dalam morfem terikat maupun morfem bebas dengan 10 kata dasarnya, yaitu ada abu, air, akar, alir, api, apung, angin, baik, bakar, dan balik. Pertama, kita akan membahas tentang morfem terikat yang terdiri dari dua kata, yaitu alir dan apung. Kenapa sih kedua kata ini dikatakan morfem terikat? Karena kedua kata ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki makna leksikal yang lengkap tanpa imbuhan. Kita ambil contoh kata alir. Itu bisa kita berikan imbuhan di awal kalimatnya, itu imbuhan meng ditambah alir jadi mengalir. Begitu juga dengan apung. Itu tentang morfem terikat. Selanjutnya kita akan membahas tentang morfem bebas. Dari beberapa kata dasar tadi ada 8 kata dasar tergolong dalam morfem bebas. Contohnya itu kita ambil dari kata abu. Nah, kenapa kata abu dikatakan morfem bebas? Karena kata abu merupakan kata yang bisa berdiri sendiri dan kata tersebut mempunyai arti yang dimana abu digambarkan sebagai sisa pembakaran yang berbentuk serbuk halus yang memiliki warna kelabu. Itu tentang morfem bebas. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.